Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa materi di mata kuliah pembelajaran ekonomi digital di pertemuan ketiga ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang manfaat komputer. Bagi Anda yang sudah menggunakan komputer, mungkin akan terasa sekali manfaat dari komputer ini gitu ya. Bahkan yang sudah menggunakan komputer sejak lama gitu ya, pasti akan terasa sekali manfaat dari komputer ini. Beberapa manfaat komputer diantaranya yang pertama menjadi sarana komunikasi. Nah ini manfaat komputer era sekarang gitu ya, di mana komputer bisa dimanfaatkan tentu saja dengan jaringan internet yang ada di dalamnya, bisa digunakan untuk sarana komunikasi. Kita bisa bertatap maya dengan siapapun, kapanpun, di negara manapun, di belahan dunia manapun gitu ya, kita bisa berkomunikasi hanya dengan komputer ya. Tentu tadi harus ada jaringan internet di dalamnya ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan ya untuk memanfaatkan komputer ini untuk menjadi sarana komunikasi. Yang kedua, membuat pekerjaan lebih mudah. Nah, ini dari awal komputer ini diciptakan memang tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia, gitu ya, supaya pekerjaannya lebih efektif, lebih efisien, ya, dan tentu akan jauh lebih mudah dengan menggunakan komputer. Yang ketiga, sebagai penunjang pendidikan, ya, tentu komputer ini juga laptop dan sebagainya sangat menunjang sekali untuk pendidikan. Salah satu contohnya apa yang saya lakukan sekarang ini salah satu cara ya untuk eh, melakukan proses pendidikan lewat jaringan internet, lewat komputer dengan memanfaatkan komputer semaksimal mungkin untuk dunia pendidikan. Jadi sekarang mengajar itu tidak hanya bertatap muka di kelas saja, tapi juga bisa bertatap maya seperti ini. Lewat platform apapun, ya media sosial apapun bisa gitu. Ya salah satunya mungkin nanti setelah saya merekam ini akan saya upload di YouTube dan Anda bisa melihat kapanpun gitu ya, dan mendengar materi saya kapanpun, dimanapun gitu ya. Sehingga pendidikan akan terasa jauh lebih mudah dengan hadirnya komputer ini. Ya. Yang keempat, sebagai penunjang bisnis. Bagi Anda yang sudah bekerja, mungkin akan terasa sekali ya, penggunaan komputer ini sangat-sangat penting sekali dalam menunjang pekerjaan Anda, dalam menunjang bisnis Anda, gitu. Ya, karena banyak sekali aplikasi yang disediakan di komputer ini untuk mempermudah pekerjaan Anda, untuk menunjang bisnis Anda, gitu ya. Yang kelima, sebagai media hiburan, ya. Jadi komputer ini tidak hanya untuk di dunia pendidikan atau pekerjaan saja, tapi juga untuk bisa sarana hiburan, ya bisa lewat bisa nonton film lewat komputer, ya atau bisa memainkan game misalkan ya di komputer Anda itu. Tentu saja hiburan-hiburan di sini adalah hiburan yang gitu ya. Yang keenam, sebagai gudang informasi. Ya, dengan adanya komputer, apalagi terhubung dengan jaringan internet, ya, maka komputer itu bisa Anda maksimalkan untuk mencari informasi apapun gitu ya, yang ingin Anda ketahui, ya. Dan yang ketujuh, mempercepat pekerjaan. Sebelum adanya komputer, pekerjaan itu mungkin akan terasa lama selesainya, gitu ya. Tapi dengan adanya komputer, ini mempermudah pekerjaan supaya selesainya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, gitu ya. Tentu dengan didukung berbagai macam aplikasi yang ada di komputer itu sendiri, gitu ya. Misalkan Office, ya ada Office Excel, Word dan lain sebagainya. Itu salah satu sarana untuk mempercepat pekerjaan Anda jauh lebih cepat selesainya, gitu ya. Yang kedelapan, mampu menghasilkan uang. Ya, tentu bagi Anda yang menginginkan penghasilan lebih dari komputer, Anda bisa memanfaatkan komputer ini jauh lebih maksimal, gitu ya. Dengan tentu bantuan internetnya misalkan, nanti Anda bisa membuka toko online atau Anda membuat platform sendiri misalkan lewat internet, ya, sehingga komputer ini bisa Anda maksimalkan semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan
uang, gitu ya. Oke, selanjutnya manajemen pembelajaran ekonomi secara digital, ya. Anda ini dipersiapkan untuk menjadi seorang guru. Seorang guru era sekarang itu harus mempunyai basic TIK-nya gitu ya, teknologi informasi dan komunikasinya. Itu maka Anda dituntut untuk bisa memanage pembelajaran, salah satunya pembelajaran ekonomi secara digital, gitu ya. Dan di sini keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran berbasis komputer ini memerlukan persiapan yang terencana, ya. Apapun yang akan Anda lakukan tentu dengan persiapan yang terencana, insya Allah hasilnya akan maksimal, akan baik, gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan tersebut, antara lain teknik pemantauan, penyimpanan laporan, perangkat lunak, materi pembelajaran, dan teknik pengelolaan pembelajaran. Kita akan bahas satu-satu ya tentang manajemen pembelajaran ekonomi secara digital ini. Yang pertama yaitu teknik pemantauan, ya. Pemantauan aktivitas dan pencapaian pembelajaran merupakan teknik yang penting dalam proses pembelajaran menggunakan komputer. Artinya ketika Anda nanti menggunakan komputer, menggunakan digitalisasi ya, digitalisasi untuk proses pembelajaran ekonomi Anda, tentu Anda harus bisa memantau sejauh mana pekerjaan atau materi yang Anda berikan kepada peserta didik Anda gitu ya, untuk benar-benar mencapai proses pembelajaran. Jangan sampai nanti ketika Anda melakukan proses ekonomi secara digital, tapi proses pembelajaran itu juga tidak tercapai tujuannya, gitu ya. Jadi teknik pemantauan ini sangat perlu, di mana setiap tugas yang Anda berikan, setiap materi yang Anda berikan, itu harus diatur dalam sebuah koridor, gitu ya. Jadi harus jelas aplikasinya apa, digunakan untuk apa, fungsinya untuk apa, nanti tujuannya untuk apa, gitu ya. Hasilnya apa. Nah, itu ya. Jadi harus dipantau dari mulai proses pembelajaran dari awalnya, ya mereka mengerjakan tugasnya sampai nanti evaluasinya di akhirnya gitu, ya. Yang kedua, penyimpanan laporan. Ya, tentu setiap pekerjaan yang dilakukan di komputer itu bisa disimpan, ya. Nah, di sini penyimpanannya bisa secara manual, ya kita save secara manual atau secara otomatisasi, ya. Kalau secara otomatisasi kan biasanya lewat media-media yang harus online sifatnya gitu ya. Seperti di Google, seperti Google Drive dan sebagainya itu kan secara otomatisasi ya. Nah, kalau yang secara manual misalkan di Word, ya Excel Office gitu ya, itu harus penyimpanan laporannya secara manual. Jadi harus diingatkan kepada nanti peserta didik Anda bahwa penyimpanan laporan itu ada yang secara manual, ada yang secara otomatisasi gitu ya. Dan yang ketiga, perangkat lunak atau software yang digunakan itu apa? Itu juga harus jelas. Sehingga nanti peserta didik Anda tidak akan bingung ya, tidak akan kebingungan untuk mencari software tersebut dan harus jelas diperolehnya dari mana gitu ya. Dan nanti kaitan dengan materi pembelajarannya juga harus berkaitan gitu ya. Jadi kemudahan dalam memperoleh softwarenya, lalu nanti prosedur manual untuk menginstalnya misalkan atau menggunakannya seperti apa, itu harus jelas ya. Dan yang terakhir, bantuan teknikal. Artinya bantuan seorang guru di sini mutlak diperlukan untuk membimbing peserta didik Anda supaya maksimal dalam proses pembelajarannya. Apalagi di era sekarang kan eh, ada YouTube ya, ada Google gitu ya. Jadi berbagai teknik, berbagai cara proses pembelajaran digital itu bisa diperoleh ya secara secara manual gitu ya. Artinya bisa belajar sendiri, bisa otodidak gitu ya. Asal siswa tersebut memang mau belajar, mencari gitu ya proses pembelajaran digital itu seperti apa. Tapi tentu harus ada pembimbingan dari seorang gurunya. Apalagi untuk yang sekolah menengah atas kan itu masih ada perlu bimbingan gitu ya dari seorang gurunya. Yang keempat, teknik
pengelolaan pembelajaran berkelompok dan individu. Untuk proses pembelajaran ekonomi digital ini memang bisa terbagi menjadi beberapa proses pembelajaran. Ada yang bisa individu masing-masing dikerjakan sendiri, ada yang sifatnya berkelompok gitu ya. Jadi kalau yang bersifat individu mungkin siswa tersebut memang harus sudah benar-benar mahir ya, sudah 3 langkah sebelumnya tadi sudah bisa dilaksanakan gitu ya. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya misalkan tidak bisa diselesaikan sendiri harus berkelompok, nah itu juga harus ada bimbingan juga dari seorang gurunya dan kelompoknya kalau bisa ya disesuaikan gitu ya antara siswa yang memang memiliki kelebihan dalam digitalisasi dengan yang kurang. Jadi supaya bisa dibaur seperti itu ya. Oke, selanjutnya eh, internet dan pembelajaran ekonomi digital ya. Apa sih itu internet? Ya, bagi Anda mungkin yang hidup di era sekarang sudah tidak asing lagi dengan internet ya. Internet merupakan suatu media untuk berbagi informasi dan berinteraksi kapan dan di mana saja. Dengan internet ini kita bisa menembus batas wilayah, bisa menembus waktu gitu ya, kapanpun, dimanapun kita bisa berhubungan dengan orang di belahan dunia manapun gitu ya. Lebih mudah sekali sekarang dengan adanya internet ini ya. Yang menurut Turban dalam Munir, internet merupakan jaringan komputer yang besar di dunia yang secara aktual merupakan jaringan dari jaringan gitu ya. Jadi komputer ini kan sudah merupakan sebuah jaringan, apalagi ditambah internet gitu ya. Jaringan dalam jaringan. Jadi ini yang harus kita maksimalkan ya. Karena kalau kita tidak maksimalkan mungkin kita akan tertinggal gitu ya, kita akan tertinggal dari orang lain ya. Yang selanjutnya menurut O'Brien berpendapat internet merupakan jaringan komputer yang berkembang pesat dari jutaan komputer yang berhubungan dengan jutaan komputer dan pengguna lain ya. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Apakah kita mau memanfaatkan internet ini semaksimal mungkin ya atau kita mengabaikannya gitu ya. Kalau kita memaksimalkan semaksimal mungkin tentu kita akan berpartisipasi ya dalam era digital ini mengikuti perkembangan zaman dan insya Allah kita tidak akan tertinggal ya. Tapi kalau kita mengabaikannya kemungkinan kita akan tertinggal ya. Kita akan jauh tertinggal dan ya kita mungkin nanti tidak bisa apa-apa. Karena ini adalah proses kemajuan zaman, ini proses yang harus kita lewati gitu ya. Selanjutnya masih tentang pengertian internet, di sini internet adalah sebuah jaringan besar yang terdiri dari berbagai jaringan yang meliputi jaringan pendidikan. Jadi di internet juga ada jaringan pendidikannya, ada jaringan untuk penelitiannya, ya, serta menghubungkan jutaan komputer di dalam jaringan-jaringan tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya internet ini secara baik, secara positif, ya, terutama sekarang untuk dunia pendidikan, untuk proses pembelajaran, ya. Nah, di dalam internet ini terdapat berbagai istilah, ya, di antaranya ada www atau www, ya, World Wide Web, World Wide Web, ya, adalah sistem klien atau server yang dirancang untuk menggunakan dokumen, hypertext, dan hypermedia via internet, ya. Jadi kalau kita mau mengunjungi situs atau web, kita harus punya alamat hypertextnya, ya, atau hypermedianya. Tentu digunakan di via internet, ya, harus menggunakan jaringan internet. www menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ya untuk bertukar informasi, gambar dan lain sebagainya. Ya, jadi harus ada HTTP-nya. Sebetulnya HTTP ini bisa menggantikan www gitu ya. www pun bisa digantikan oleh HTTP gitu ya. Dan ada di dalamnya dokumen dengan format HTML atau Hyper Markup Language yang digunakan untuk menciptakan halaman dan dokumen yang disajikan dalam web. Ya, jadi HTTP tersebut nanti ada HTML-nya, ya, ada apa alamat berikutnya gitu ya, yang bisa kita akses, yang bisa kita gunakan untuk membuka web tersebut. Lalu ada URL. URL merupakan singkatan dari Uniform Research Locator, ya, locator.
cara standar yang digunakan untuk menentukan situs atau halaman pada internet. Ya, URL ini lebih ke apa, halamannya gitu ya, bagian dari web tadi, itu URL. Nah, dalam pembelajaran digital ini, internet dapat membantu proses pembelajaran, ya, sehingga mutlak ya kita perlukan gitu. Makanya kalau kita sekarang tidak mengakses ke internet ya akan tertinggal. Begitupun dalam proses pembelajaran gitu ya. Di proses pembelajaran yang sekarang itu anak-anak harus terkoneksikan dengan internet ya secara digitalisasi. Tidak pembelajarannya tidak hanya lewat buku saja, secara tradisional saja, ya lewat ceramah saja, tapi harus sudah bisa terhubung dengan jaringan internet. Karena ilmu di internet ini sangat banyak. Tentu hal yang positifnya yang harus kita berikan gitu ya pada anak didik kita nanti. Terus meningkatkan daya saing juga ya. Informasi update itu ada di internet ya. Beda dengan buku kan. Kalau buku mungkin dicetaknya beberapa tahun yang lalu tidak terupdate. Tapi kalau internet kan ya bisa terupdate menit demi menit gitu ya, detik demi detik. Kan pelayanan kepada pembelajar atau stakeholder ya. Jadi kalau kita mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita, kepada orang tua murid misalkan, kita harus gunakan internet ini dalam proses pendidikan, gitu ya. Memberikan informasi kepada orang tua misalkan tentang perkembangan anak didiknya sekarang kan lebih mudah dengan adanya internet ini. Bisa lewat WA, ya, dibikin WA grupnya khusus untuk orang tua. Proses pembelajarannya bisa di-share, ya, di grup WA tersebut misal. Itu jadi mempermudah internet itu ya dalam proses pembelajaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran ya. Jadi dengan internet kegiatan pembelajaran itu bisa lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silahkan tinggalkan nama Anda, nama lengkap Anda beserta kelas Anda di kolom komentar untuk absensi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.